Terkadang, dunia ini begitu tidak adil untuk sebagian orang. Begitu juga yang terjadi dengan anak-anak ini. Kehadiran ibu tirinya malah membuat hidupnya begitu menderita. Bahkan yang paling memilukan ketika adiknya harus tewas. Tidak sampai di situ saja, dia juga dituduh jadi tersangka pembunuhan adiknya. Apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Apakah benar dia membunuh adik yang paling dia sayangi? Disclaimer dulu bahwa film ini diadaptasi dari kisah nyata. Jadi apa yang akan kalian lihat nantinya merupakan kejadian aslinya. Dan inilah My First Client. Seorang pengacara muda bernama Jung Yop sedang melakukan interview di sebuah firma hukum. Tapi ternyata dia gagal di dalam tes tersebut. Hal itu dikarenakan Jung Yop tidak bisa fleksibel membela kliennya. Dia tetap menjunjung prinsip keadilan. Jadi siapa yang bersalah tidak patut untuk dibela. Teman-temannya yang lain menganggap Jung ini bodoh. Jika dia terus memegang prinsip itu, selamanya dia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Apalagi menjadi pengacara hebat seperti cita-citanya. Di tempat berbeda, ada kakak beradik yang harus hidup tanpa sosok ibunya. Sang kakak bernama Dabin dan sang adik bernama Minjun. Ibu mereka ini meninggal setelah melahirkan Minjun. Dan di hari itu, Minjun ingin menggambar wajah ibunya. Mencoba bertanya ke Dabin bagaimana wajah sang ibu. Tapi Dabin juga bingung karena dia juga tidak mengingatnya. Setiap foto yang ada gambar wajah ibunya sudah disobek oleh ayah mereka. Sambil membayangkan wajah ibunya, Dabin kerap menangis. Ayah mereka ini tidak begitu peduli dengan anak-anaknya. Jadi untuk urusan rumah dan juga menjaga adiknya, semua diserahkan ke Dabin. Tiba-tiba, ayah mereka datang dan mengajak mereka berdua makan di luar. Mengenalkan mereka kepada seorang perempuan yang akan menjadi ibu baru mereka bernama Jisop. Tentu, mereka semua sangat senang karena akhirnya bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Sosok ibu sangat mereka butuhkan, apalagi Minjun yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang sama sekali. Awalnya, hari-hari mereka berasa menggembirakan, tapi perlahan sifat asli Jisop pun keluar. Jisop sering memukul mereka kalau mereka makan dengan berantakan. Kembali ke Jung Yop, karena belum juga mendapatkan pekerjaan, dan masih menumpang di tempat kakaknya pun marah dan meminta Jung Yop untuk segera mencari pekerjaan apapun. Singkat cerita, akhirnya dia diterima di otoritas kesejahteraan anak. Meskipun terpaksa, tapi hanya itu satu-satunya tempat yang mau menerimanya. Sementara itu, Minjun yang sedang makan lagi-lagi menjatuhkan makanannya. Raut wajah ibu tirinya berubah. Dabin buru-buru meminta maaf dan berjanji akan membersihkannya. Tapi Jisop yang sudah terlalu kesal tetap menghajar Dabin. Semua kesalahan yang dilakukan adiknya harus ditanggung oleh Dabin. Di sekolah, temannya ini merasa aneh. Dabin yang biasanya ceria berubah jadi pemurung. Bahkan di hari itu, Dabin memutuskan untuk bolos sekolah. Ternyata, Dabin memutuskan untuk melapor ke polisi. Karena sudah putus asa, diperlakukan kasar setiap hari. Pihak otoritas kesejahteraan anak lalu dihubungi. Jung Yop dan rekannya datang mengambil alih kasus tersebut. Dabin di sini ketakutan. Apakah keputusannya melaporkan semua ini ke kepolisian salah? Tapi rekannya Jung Yop mencoba untuk menenangkan Dabin. Mereka pun pergi ke rumahnya Dabin. Tapi ibu tirinya langsung berakting seolah-olah dia mengkhawatirkan Dabin. Rekannya Jung Yop lalu bertanya, apakah laporan yang dikatakan Dabin itu benar? Bahwa Jisop sering memukulinya. Jisop pun bilang bahwa Dabin ini anaknya memang suka berbohong. Setelah memberikan sedikit konseling, akhirnya mereka pun pergi. Jung Yop lalu bertanya, kenapa cuma seperti itu? Rekannya ngasih tahu bahwa mereka ini bukan polisi yang diberi kewenangan untuk menghukum. Satu-satunya hal yang bisa mereka berikan, ya cuma bimbingan konseling. Memang terasa tidak adil, tapi aturannya memang seperti itu. Setelah mereka pergi, Dabin dihajar kembali oleh Jisop. Bahkan kali ini,
hukumannya lebih kejam. Kepala Dabin terus ditenggelamkan ke bak air sambil terus dihajar. Minjun bahkan tidak tega mendengar suara kesakitan dari kakaknya. Malam harinya, dia mengadu ke suaminya. Tapi bukannya membela anaknya, suaminya malah membela Jisup. Jisup di sini meminta suaminya untuk menitipkan anak-anak itu ke panti asuhan. Cuma, suaminya ini tidak mau karena nama anaknya lah yang terdaftar mendapatkan uang bantuan dari pemerintah. Keesokan harinya, Dabin mencoba berbicara dengan gurunya. Dabin terlihat takut ingin menceritakan semua ini, tapi dia berusaha memberanikan diri. Gurunya sempat melihat bekas luka di leher Dabin, tapi dengan buru-buru gurunya pun pergi. Karena bingung harus meminta bantuan ke siapa, mereka berdua memutuskan menemui Jungyop. Jungyop tidak bisa berbuat banyak, jadi untuk menghibur mereka, dia mengajak mereka makan burger. Minjun di sini takjub dengan makanan di hadapannya. Makanan yang tidak pernah dia makan seumur hidupnya. Saat makan, Dabin tidak sengaja menjatuhkan sedikit makanannya. Minjun terlihat panik, tapi Jungyop mencoba untuk menenangkannya. Dengan sabar dia bilang, bahwa makan burger pasti akan berantakan. Jadi hal seperti itu tidak usah untuk dipermasalahkan. Karena perlakuan baik dari Jungyop inilah yang membuat Dabin menyukainya. Dabin lalu menanyakan bagaimana rasanya memiliki seorang ibu. Jungyop juga tidak bisa menjawab karena ibunya sudah lama meninggal. Tapi yang pasti, dia selalu memandang langit dan mengingat ibunya. Selesai makan, Jungyop mengantar mereka untuk pulang. Minjun di sini tertarik dengan boneka gorila yang ada di mobil. Cuma karena itu boneka milik keponakannya, Jungyop tidak bisa memberikannya. Saat di rumah, Minjun melihat foto ibunya dan punya ide untuk menanyakan ke orang-orang yang ada di foto. Jadi keesokan harinya, mereka meminta bantuan Jungyop. Meskipun dengan terpaksa, Jungyop pun mau membantu mereka. Berhari-hari, mereka bertiga mencoba mencari informasi, tapi tetap tidak ada petunjuk. Karena bosan, Minjun punya ide untuk pergi ke kebun binatang. Jungyop terlihat tertekan, niatnya membantu kedua anak ini, tapi sekarang terlihat seperti harus mengurus mereka. Berkali-kali dia bilang ingin berhenti dari pekerjaannya, tapi kakaknya melarang. Dia lebih senang melihat Jungyop kerepotan mengurus dua anak ini daripada menganggur. Di hari itu, Jungyop mendapatkan panggilan di sebuah firma hukum di Seoul. Jungyop memberikan uang ke mereka dan berjanji sepulangnya dari Seoul nanti akan mengajak mereka makan burger lagi. Karena Minjun terus merengek, akhirnya Jungyop memberikan boneka milik keponakannya ke Minjun. Sebelum pergi, Dabin meminta nomor telepon Jungyop. Minjun pun memamerkan bonekanya ke Junho, temannya Dabin. Begitu sampai di Seoul, Jungyop langsung diterima bekerja di sana mulai minggu depan. Jungyop sangat semangat pindah ke Seoul. Cita-citanya menjadi pengacara sukses mulai terlihat. Sementara Dabin dan juga Minjun berada di depan restoran burger. Tapi Minjun menolak masuk kalau tidak bersama dengan Jungyop. Sebenarnya, Jungyop sempat melihat mereka berdua. Tapi karena terlalu semangat, dia ingin cepat-cepat sampai ke Seoul. Akhirnya, di rumah, Jisup seperti menunggu mereka dengan wajah yang terlihat kesal. Dia menanyakan, ini kartu nama siapa? Dan kemana anak-anak ini pergi sepulang sekolah? Apakah mereka melaporkannya lagi? Tanpa banyak bicara, Jisup langsung menghajar Dabin. Malam itu, Dabin disuruh tidur di kamar mandi. Keesokan paginya, Dabin pingsan di sekolah dan kupingnya mengeluarkan darah. Gurunya menelpon Jungyop karena Dabin terus memanggil namanya. Dari gurunya ini, Jungyop tahu bahwa ini bukan kali pertama Dabin mengalami kekerasan. Dabin lalu siuman dan dia bilang cuma Jungyop satu-satunya orang dewasa yang baik dengan dirinya. Dia pernah mendengar dari ayahnya kalau dia tidak pernah diharapkan terlahir di dunia. Mungkin itu yang membuat Dabin berpikir dia pantas untuk dipukuli. Dabin memohon ke Jungyop untuk membawa mereka berdua pergi dari rumah. Jungyop sendiri juga bingung apa yang harus dia perbuat. Keesokan harinya, Jungyop menemui ketua di otoritas kesejahteraan anak. Dia menanyakan
apakah otoritas ini tidak bisa menuntut ibunya Dabin yang sudah berbuat terlalu jauh? Si ketua menjawab tidak bisa, apalagi mereka tidak memiliki bukti yang jelas. Ditambah, Dabin sudah menulis pernyataan dia terjatuh saat bermain. Jungyop sangat kaget, dia langsung pergi ke rumahnya Dabin. Jisup mengusirnya karena merasa kasus ini sudah ditutup. Dia juga menanyakan ke ayahnya Dabin, tapi ayahnya Dabin marah dan bilang untuk tidak ikut campur lagi di urusan keluarganya. Bingung harus berbuat apa? Dengan terpaksa, Jungyop akhirnya kembali ke Seoul. Di firma hukum yang baru, Jungyop diberikan berbagai fasilitas. Hal ini membuatnya semakin yakin dengan pilihannya untuk tinggal di Seoul. Sementara Dabin yang berbelanja didekati oleh tetangganya. Tetangganya ini bertanya apakah Dabin baik-baik saja, karena dia hampir setiap hari mendengar suara pukulan dari apartemennya Dabin. Dabin di sini ketakutan, dia memilih untuk diam dan pergi. Dabin mencoba meminjam HP milik Junho dan berusaha menelpon Jungyop, tapi Jungyop yang saat itu sedang sibuk tidak mengangkatnya. Dabin terlihat linglung, tatapannya juga kosong. Siapa lagi yang bisa dia mintai tolong? Di rumah, Minjun terus bertanya, kapan Jungyop akan datang? Dabin mencoba menjelaskan bahwa Jungyop tidak akan pernah datang, karena ternyata dia sama seperti orang-orang dewasa lain. Tapi Minjun sendiri tetap yakin bahwa Jungyop pasti menepati janjinya untuk makan burger bersama. Dia bahkan masih menyimpan uang yang diberikan Jungyop waktu itu. Tiba-tiba, Jisup datang dan melihat Minjun memegang uang. Dia menuduh Minjun mencuri dari dompetnya. Jisup merebutnya dengan paksa dari Minjun. Dabin disuruh turun dari kasurnya. Jisup lalu menampar Dabin untuk melepaskan emosinya. Jisup yang masih kesal meminta Dabin untuk memukul Minjun untuk memberinya pelajaran. Tentu, Dabin menolak. Emosi Jisup meluap-luap. Tanpa ampun, dia terus memukuli Minjun. Sebenarnya, tetangganya mendengar hal itu, tapi mereka memilih untuk tidak ikut campur. Dabin lalu terlihat berjalan di luar. Jalannya sempoyongan, wajahnya juga tampak babak belur. Tiba-tiba, dia terjatuh dan pingsan. Keesokan harinya, Jungyop yang mendapatkan kabar langsung menuju ke rumah sakit. Jungyop kaget begitu tahu bahwa Minjun tewas. Dari gurunya ini diketahui bahwa tewasnya Minjun karena dia mencuri uang 50.000 won dari ibunya. Uang itu rencananya akan digunakan Minjun untuk membeli burger. Dabin lalu memukul Minjun sampai tewas karena tidak mengembalikan uang tersebut. Jungyop tahu bahwa semua itu cuma kebohongan yang dibuat ibunya, karena dia masih ingat dengan jelas bahwa uang itu adalah uang pemberiannya. Jungyop sangat kesal dengan dirinya. Dia merasa sangat bersalah. Andai waktu itu dia tetap berusaha membantu Dabin, mungkin Minjun masih selamat. Di rumah, Jisup mengancam akan membunuh Dabin kalau dia melaporkan semuanya. Dabin dipaksa mengakui bahwa itu perbuatannya. Dabin pun dibawa ke kantor polisi. Jisup langsung berakting memelas, seolah menyayangkan hal ini bisa terjadi. Berita itu langsung viral di seluruh Korea. Karena masih di bawah umur, Dabin pun dibebaskan. Tapi, pandangan masyarakat terhadapnya jadi berbeda. Semua orang mengutuk perbuatan Dabin. Jungyop berusaha menjelaskan ke penyidik bahwa kematian Minjun pasti bukan perbuatan Dabin. Tapi penyidik tidak mau mendengarkan hal itu. Toh Dabin juga sudah dibebaskan dan kasusnya ditutup. Jungyop mencoba menjelaskan lagi bahwa pelakunya adalah ibunya. Penyidik itu malah meminta Jungyop mencari buktinya sendiri, karena dia sudah tidak punya wewenang membuka kembali kasus yang sudah ditutup. Sementara itu, Dabin yang bertemu tetangganya terus dicecar pertanyaan. Apakah benar dia pembunuhnya? Semua orang memandang Dabin sebagai pembunuh, dan Jisup langsung berakting sok baik di depan orang-orang. Malam harinya, Dabin termenung sendiri mengingat adiknya. Dabin pun menangis sambil berbicara dengan bonekanya Minjun.
Keesokan harinya, Jisop membuang semua barang milik Minjun termasuk bonekanya. Dan waktu itu, di sisi lain, Jungyop meminta ke bosnya agar dia bisa menyelidiki kasus ini. Tapi bosnya menolak karena akan sia-sia. Toh Dabin juga sudah mengakui bahwa ini semua perbuatannya. Jungyop disuruh menerima bahwa nggak semua anak terlahir dari orang tua yang baik. Jungyop pun langsung resign dari kantor tersebut dan memutuskan menemui Dabin. Tapi Dabin yang sudah kecewa malah menghindari Jungyop. Jungyop yang dihantui rasa bersalah ke Minjun dan juga Dabin memutuskan untuk minum-minum dengan teman-temannya. Temannya ini malah menyayangkan keputusan Jungyop untuk resign dari pekerjaannya hanya karena anak-anak ini. Jungyop tentu kesal, dia bahkan menghajar temannya. Keesokan harinya, Jungyop meminta bantuan ke temannya sesama pengacara. Tapi temannya bilang, kasus-kasus seperti ini akan sulit untuk dibuka kembali. Jungyop bersujud, dia benar-benar ingin mencari keadilan untuk Dabin. Mulailah mereka mencari bukti-bukti, sambil meminta dukungan ke masyarakat untuk membuka kembali kasusnya. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan Jungyop lalu diserahkan ke kepolisian. Dia meminta bantuan polisi untuk membuka kembali kasus ini. Dengan bantuan polisi, Jungyop menemui ahli forensik. Ahli forensik pun ragu, anak 10 tahun bisa melakukan penyiksaan begini. Karena kasus kematiannya Minjun ini disebabkan karena ususnya pecah. Akan sangat tidak mungkin untuk Dabin punya kekuatan sampai bisa membuat ususnya Minjun ini pecah. Jisop lalu mendapatkan surat panggilan kepolisian. Dia langsung marah dan menuduh Dabin mengadukannya. Lagi-lagi, Dabin dipukuli. Sementara itu, Jungyop mendapatkan kabar bahwa akhirnya kasus itu dibuka kembali. Lalu, dengan bantuan Junho, setiap hari dia mengirimkan hadiah ke rumahnya Dabin. Suatu ketika, Dabin membuka pintunya dan meminta Junho untuk berhenti. Semua hadiah-hadiah itu Dabin sembunyikan di lemarinya. Ternyata, Dabin lagi-lagi disuruh membuat surat pengakuan bahwa ibunya tidak bersalah. Dabin terdiam sesaat. Apakah keputusannya itu benar? Dia lalu mencoba membuka hadiah-hadiah itu. Di sana, ada rekaman dari Jungyop yang berjanji akan menguak semuanya. Dia sedang berusaha mengumpulkan bukti-bukti agar fakta sebenarnya terkuak. Dibantu rekan-rekannya, dia juga mengumpulkan dukungan dari masyarakat agar kasus ini dibuka kembali. Jungyop paham betul apa yang dirasakan Dabin saat ini, tapi Jungyop berharap Dabin masih bisa bertahan sedikit lagi. Jungyop juga menunggu Dabin di tempat biasa. Dabin bergegas ke sana tapi sialnya, ibunya keburu datang. Dabin terlihat panik. Jisop yang melihat alat perekam tersebut langsung memukul dan menendang Dabin. Junho yang mendengar teriakan kesakitan dari Dabin langsung menghubungi Jungyop. Jungyop bergegas ke sana. Dia meminjam sebuah palu dan mencoba memaksa masuk. Untungnya, Jungyop berhasil membuka pintunya sebelum Dabin dihajar dengan kursi. Melihat Dabin yang tergeletak di lantai, Jungyop mencoba membawanya pergi, tapi Jisop melarangnya. Jungyop kekeh membawa Dabin untuk pergi, dan Jisop mengancam akan melaporkan Jungyop dengan tuduhan penculikan. Jungyop tidak peduli, yang terpenting Dabin bisa dijauhkan dari ibu tirinya. Dia lalu membawa Dabin ke rumah kakaknya. Kakaknya bahkan tidak tega melihat kondisinya Dabin. Sambil menahan air matanya, dia memeluk Dabin. Beberapa saat kemudian, ayah Dabin datang sambil berteriak. Dabin terlihat sangat ketakutan. Jungyop pun keluar dan mencoba untuk mengusirnya. Ayahnya ini bilang, Jungyop menculik anaknya. Jungyop dengan terang-terangan bilang bahwa Dabin adalah kliennya. Jadi keselamatannya adalah prioritas utamanya juga. Ayahnya terus saja berteriak mengancam Dabin untuk keluar. Hal itu membuat Dabin seakan trauma. Keesokan harinya, ayah dan ibu tirinya dijemput paksa oleh kepolisian. Persidangan awal lalu dimulai. Jisop langsung berakting lagi di depan hakim bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan Dabin terhadap adiknya menjadi salahnya Jisop juga.
karena tidak mengawasi Dabin. Dia bilang dia siap menanggung kesalahannya Dabin. Kebohongan yang dia lontarkan ini supaya orang-orang bersimpati terhadapnya. Jisoo juga mulai menangis untuk memperkuat aktingnya. Dia memberikan kesaksian bahwa Dabin dan juga Minjun ini sering bertengkar. Bahkan, Dabin tidak segan-segan mendorong adiknya dari tangga. Jungyop terlihat muak dengan kebohongan demi kebohongan yang dikatakan Jisoo. Sidang pertama akhirnya selesai. Niatnya, Dabin akan menjadi saksi di persidangan kedua. Tapi, semenjak ayahnya datang, dia hanya diam dan menyendiri. Dabin terlihat sangat ketakutan. Semua orang mulai ketar-ketir, karena hanya kesaksian dari Dabin lah kunci kemenangan di persidangan ini. Siang harinya, keponakan Jungyop terus merengek mencari bonekanya. Dan ternyata, boneka tersebut bisa merekam. Jungyop kaget. Mendengar hal itu, Jungyop langsung pergi ke tempat sampah dan mencari boneka tersebut. Satu demi satu plastik sampah dia buka. Sampai malam, Jungyop tidak menemukan boneka tersebut. Dia pun mulai putus asa. Akhirnya, persidangan kedua dimulai. Dabin langsung dicecar berbagai pertanyaan. Dia juga mulai disudutkan oleh pengacara ibunya. Dabin tampak tertekan. Dia hanya bisa terdiam sambil menangis. Hakim merasa iba. Dia pun menghentikan persidangan selama 30 menit agar Dabin siap untuk bersaksi. Tapi jika setelah itu Dabin tidak juga mau bersaksi, hakim meminta saksi lain. Jungyop mulai putus asa. Apa yang harus dia lakukan agar Dabin mau bersaksi? Berbagai cara dia coba untuk meyakinkan Dabin, tapi Dabin cuma terdiam. Jaksa penuntut juga mulai putus asa. Dan kalau terus seperti ini, pengacara Jisoo akan memakai pengakuan Dabin sebelumnya yang mengatakan bahwa dialah yang membunuh Minjun demi keuntungan mereka. Tiba-tiba, Junho datang ke persidangan dengan membawa boneka tersebut. Mulai dari sinilah ada secercah harapan. Sidang lalu dilanjutkan kembali. Jungyop dipanggil menjadi saksi. Jungyop memberikan bonekanya ke Dabin dan ngasih tahu bahwa Dabin tidak perlu takut lagi. Melihat boneka tersebut, Dabin jadi ingat kembali akan Minjun. Pengacara Jisoo keberatan, tapi hakim meminta Jungyop melanjutkan caranya. Jungyop pelan-pelan memberikan pengertian ke Dabin. Pelan-pelan juga, Dabin mulai berbicara dan mengungkap kebenarannya. Di malam itu, ibunya memaksa Dabin memberikan pelajaran ke Minjun. Tapi Dabin yang tidak tega hanya menampar kecil pipinya Minjun. Ibu tirinya sangat kesal, jadi dia menginjak-injak perut Minjun sampai membengkak. Semua orang di persidangan itu menatap Jisoo penuh amarah. Jungyop dengan tegas menambahkan bahwa Dabin harus melihat adiknya yang tewas dan harus tinggal dengan pembunuh adiknya karena hak asuh. Berkali-kali dia diancam oleh ibu tirinya. Jadi karena itulah, Dabin tidak punya pilihan selain mengakui perbuatan itu jika ingin hidup. Pengacara ibunya menolak kesaksian Dabin yang dianggap mengada-ngada, apalagi tanpa bukti yang jelas. Jaksa penuntut lalu meminta izin ke hakim untuk memutarkan sebuah video. Semua orang bertanya-tanya, video apa yang dimaksud? Dabin diminta kembali ke ruang tunggu agar dia tidak mengingat kembali kejadian itu. Jaksa penuntut bilang bahwa ini adalah rekaman yang didapat dari boneka perekam milik Minjun. Saat video diputar, terlihat kekejaman dari ibu tirinya. Bagaimana dia dengan santainya menyiksa Minjun. Semua orang di persidangan bahkan tidak mampu melihat video tersebut. Saat sekaratnya, Minjun berharap bisa melihat wajah ibu kandungnya. Sambil berteriak, Jisoo masih beralasan dia melakukannya demi mendisiplinkan anak-anaknya. Bahkan dia menyebut itu semua kasih sayang. Jungyop mengutuk hal itu. Tidak ada yang namanya kasih sayang yang terlihat dari perlakuan Jisoo ke kedua anak tirinya. Bahkan Jungyop masih ingat dengan jelas ketika Dabin bertanya bagaimana rasanya mendapatkan kasih sayang dari ibu. Hal itu saja sudah menunjukkan bahwa Dabin diperlakukan tidak layak. Hakim lalu memutuskan Jisoo dipenjara selama 16 tahun.
dan suaminya dipenjara 5 tahun karena membiarkan semuanya. 6 bulan berlalu, Jung Yop akhirnya berhasil menemukan foto ibu mereka. Da Bin sangat senang bisa melihat wajah ibunya untuk pertama kalinya. Dia juga berharap agar adiknya di surga bisa melihat wajah ibunya yang cantik. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film My First Client. Kalau di sekitar kalian ada nggak sih orang tua yang tega berbuat seperti itu ke anaknya? Coba kalian komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum,